Wah, ini tidak ada ujungnya. Seolah mantan Presiden Jokowi ditelanjangi. Satu persatu akademisi dan tokoh bangsa terus menyorot kehancuran demi kehancuran akibat pemerintahan Joko Widodo. Wawancara eksklusif di channel Keadilan TV, Bung Said Didu tidak ada rasa takut lagi menyebut nama mantan Presiden Jokowi beserta sederet elit lain sebagai biang kerok utama di balik deretan proyek raksasa yang terbukti membawa petaka. Ternyata, kepemimpinan dengan kedok merakyat dalam jargon Wong Deso hanyalah sebuah topeng untuk menutupi perampokan besar-besaran terhadap kekayaan negara. Saat ini, seluruh rakyat menjadi korban kehancuran disebabkan serakahnya rezim tersebut. Merampok aset negara, laut, sungai, sawah, rakyat, tanah aset negara, rakyat digusur dengan harga yang sangat murah, 15 sampai 50 ribu rupiah. Bung Indra, saya sekarang menginginkan bahwa semua pejabat publik yang membuat kebijakan yang merusak negara, itu kita harus sebutkan namanya. Narasi manis pembangunan atau kota mandiri itu semua bohong. Bagi Said Didu, proyek strategis nasional atau PSN terhadap PIK 2 adalah sebuah skandal. Itu adalah proyek pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat. PIK 2 dianggap menggadaikan kepentingan umum untuk kepentingan segelintir elit. Pengkhianatan dalam proyek ini terlihat dari 3 poin utama. Poin pertama, proyek balas jasa. Menurut Said Didu, proyek ini adalah hasil seludupan untuk dijadikan PSN. Tujuannya sebagai uang terima kasih kepada developer raksasa Aguan yang sudah bersedia berinvestasi besar di IKN. Sisi pengkhianatannya yaitu negara melalui status PSN pada dasarnya dipaksa membalas budi kepada kroni. Fasilitas negara dan kemudahan hukum diobral bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk membayar utang politik kepada oligarki. Poin kedua adalah perampokan aset publik berkedok PSN. Laut dan sungai dicaplok. Ya, proyek ini secara masif menimbun laut dan mencaplok sungai. Tentu saja itu semua milik publik, milik negara. Dan hebatnya, dengan status PSN, perampasan ini seolah-olah dilegalkan. Luar biasanya, dengan status proyek strategis nasional ini, bisa membuka jalan bagi pembangunan infrastruktur yang tentu saja dibiayai negara. Contohnya, tol. Ya, tol dibangun demi melayani satu kawasan elit super mewah yang dibangun swasta. Bayangkan, sementara di daerah membutuhkan perhatian dalam pembangunan, pemerintah Jokowi malah memanjakan infrastruktur untuk swasta, yang tentunya untuk meraup keuntungan sepihak. Selain itu juga terdapat 160 hektar tanah aset sitaan kasus BLBI ini. Seharusnya dikembalikan ke negara. Tapi, jangankan diamankan, aset itu ikut dilibas dan menjadi bagian dari proyek komersial. Dan sekarang bisa Anda hitung sendiri keuntungan oligarki untuk proyek PIK 2 ini. Poin ketiga, rakyat kecil hanya jadi tumbal. Berkedok merakyat, tapi malah menyengsarakan rakyat. Reklamasi masif menghancurkan area tangkap ikan. Jelas saja akibatnya, ribuan nelayan dipaksa kehilangan mata pencaharian. Dan untuk pembebasan lahan, rakyat pemilik tanah diduga kuat mengalami intimidasi dan kriminalisasi. Tanah mereka dibeli paksa dengan harga yang sangat murah. Said Didu menyebutkan bahwa angkanya cuma kisaran 15.000 hingga 50.000 rupiah saja. Selain itu, proyek ini merusak ekosistem hutan bakau dan daerah resapan air yang berpotensi menciptakan bencana banjir parah bagi warga sekitar di masa depan. Aduh, inikah yang disebut memikirkan rakyat? Mungkin benar mereka memikirkan bagaimana membodohi rakyat dan menindasnya karena lemah.
Saya bilang beginilah, sekarang kita lihat proses itu terjadi dari usulan mendadak dari Menteri Pariwisata ke Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Oke, dia yang mengusulkan. Dia usulkan 2 kan, 1 BSD sama PIK 2 yang dibungkus aneh-aneh aja. Nah, disetujuilah oleh Menko Perekonomian mendadak Airlangga Hartarto. Dan saya sangat bisa menduga bahwa yang mendorong PSN PIK 2 ini adalah staf khusus Menteri Menko Perekonomian, yaitu Ahmad Zaki. Ahmad Zaki? Ya, mantan Bupati Tangerang. Menurut paparan Said Didu, apa yang terjadi di sektor tambang adalah pengkhianatan berlapis. Ini adalah opera perampokan yang dibagi dalam 3 babak. Babak pertama, kebohongan besar. Tipuan nasionalisme murahan, di mana publik dipertontonkan narasi heroik bahwa Jokowi berhasil merebut Freeport dan mengambil alih Blok Rokan. Nikel, tembaga sekarang Freeport. Sebelumnya kita hanya memiliki saham di situ hanya 9%. Kemudian kita ambil alih dengan negosiasi, sekarang sudah mayoritas menjadi 51%. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61% lagi. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% itu masuk ke negara. 70%. Dia selalu menyatakan bahwa dia berhasil mengambil Freeport. Tidak pernah negara mengambil Freeport. Ya. BUMN membeli saham Rio Tinto yang ada di Freeport. Itulah hebatnya Joko Widodo berbohong. Dia selalu menyatakan bahwa dia berhasil mengambil Blok Rokan. Tidak pernah negara mengambil Blok Rokan. Blok Rokan tuh habis masa kontraknya sesuai undang-undang. Dan monyet pun presidennya itu kembali, jangankan Joko Widodo, monyet tuh. Babak kedua, negara diobral habis-habisan. Nah, setelah rakyat tertipu, rem negara dijebol habis-habisan. Said Didu menuding, Luhut bin Sarpanjaitan adalah garda terdepan yang membobol semua pertahanan tambang negara. Negara ini diobral dengan memberikan karpet merah darah kepada investor asing, Cina. Ini bukan fasilitas, ini adalah pelacuran, ya, melacur ke bangsa Cina. Pertama, Cina mendapatkan bebas pajak 30 tahun, yang kita kenal dengan istilah tax holiday. Bayangkan, mereka mengeruk emas, nikel, dan batu bara kita, tapi 30 tahun penuh mereka tidak bayar pajak sepeser pun. Kedua, Cina mendapatkan fasilitas bebas bea masuk. Ketiga, tenaga kerja asing banjir. Rakyat kita hanya jadi penonton. 4, mereka bebas bawa bank mereka sendiri, alat sendiri. Mereka membangun negara di dalam negara. Tidak ada untungnya sama sekali buat kita. Apakah benar pemerintah kita setolol itu? Babak ketiga, sentralisasi perampokan. Untuk mengamankan pesta pora ini, semua aturan harus dikangkangi. Caranya lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Semua izin ditarik dari daerah, disedot ke pusat. Lalu, Presiden mencabut 2.000 plus izin usaha pertambangan atau IUP. Yang pertama, hari ini sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut. Karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, Dicabutlah oleh Joko Widodo hampir lebih 2.000 izin pertambangan. 2.000 izin pertambangan. Seakan-akan hebat. Padahal sebenarnya setelah itu dipindahkan dari Menteri SDM ke Bahlil. Paham, ini Bahlil ini sudah sangat berkuasa terhadap tambang. Makanya setiap kebijakan tiap hari dia bisa bikin. Sekarang tambang ini siapa sih penyebab kebijakannya belok? Joko Widodo. Kedua adalah
Luhut Binsar Panjaitan. Ketiga adalah Bahlil Lahadalia. Ingat, Bahlil itu pada saat itu menteri SDM-nya adalah Arifin Tasrif. Arifin Tasrif. Tapi kewenangannya dicabut, dipindahkan. Aduh guys, udah saya nggak sanggup lagi melanjutkannya. Ada rasanya ingin marah, ada rasanya ingin nangis. Saya tidak pernah menyangka kita dibodohi sedemikian rupa. Salah kita apa? Ya sudahlah, mungkin mereka juga tidak salah, mungkin salah kita selalu memilih pemimpin yang salah. Untuk pembahasan fullnya, podcast itu bisa kalian tonton sendiri videonya pada link yang saya tautkan di deskripsi. Terima kasih udah menonton dan jangan lupa jadilah masyarakat yang baik. Jangan jual negara kalian dengan harga 50-500 ribu dalam pemilu kalau mau Indonesia ini berubah menjadi lebih baik.